Ya. Recording in progress. Halo. Suara saya dengar. Halo. Dengar, Pak. Dengar ya? Pak. Baik. Oke, baik. Kita lanjutkan review speaker yang kemarin ya. Jadi, logika futuristik itu adalah berpikir ke depan secara arif dan yang paling ke depan keilmuannya. Ya. Artinya apa? Bahwa kita ini mau nggak mau, suka nggak suka, di era modern ini, di mana semua ilmu dan teknologi menjadi satu, menghasilkan sebuah apa namanya bentuk modernisasi. Kata modernisasi adalah di mana kita diminta atau dituntut untuk bisa amunya rajin, amunya kita lanar, tapi iya. amunya nggak cinta. Kamu tumat ya, dapat menyiarkan lagi Pak. Ya. Dengan kemajuan ilmu dan teknologi, Anda harus lebih inovasi, lebih kreatif. Kenapa? Karena dampak dari sebuah atau hikmah dari COVID-19 ini karena percepatan transformasi digital, di mana digital society akan atau masyarakat digital itu akan berkembang begitu pesat. Nah, Anda masakan sekarang ini dampaknya, walaupun dampak dari itu berkembang lagi, ya. Karena ini, nah, ditambah lagi dengan temuan-temuan penelitian yang baru, ya ini, kalau Anda perhatikan ini penemuan penelitian baru ini akan merubah sebuah peradaban masyarakat. Jadi muncul namanya setting 5.0 dan Anda sekarang ini memulai prosesnya. Bahkan kalau Anda lihat di gambar luar biasa, di mana Anda mencari apapun dan harus update informasi. Nah, ini yang sudah saya sampaikan, bahwa manusia itu akan digantikan oleh robot. Akan tetapi humanisme hilang. Nah, jangan sampai Anda mengalami namanya digantikan oleh robot. Jangan sampai. Apalagi Anda adalah profesi kesehatan, di mana humanisme menjadi sebuah hal yang sangat fundamental.
inilah salah satu bentuk bagaimana kita menghadapi era transformasi informasi ini. Ya. Kita harus belajar membaca, di mana kita membaca dengan tahu maknanya dan memiliki struktur yang lebih cepat. Nah, bahkan ini, ya, gimana contohnya ini yang proses kajian kajian osteoporosis atau atau ini itu akan menggambarkan semacam untuk membuat sebuah konsep map Recording in progress. Oke. Ya, inilah salah satu dimana ya butuh ya, kadang muncul kadang enggak. Ini juga sebuah tantangan buat kita. Bagaimana, apakah nantinya akan model pembelajaran seperti ini, di mana kita harus dengan jauh ini satu sisi positif, tapi satu sisi juga nggak menyenangkan, di mana Anda harus bisa memegang. Nggak mungkin Anda kalau nggak coba ini kan teori-teori saja, tetapi bagaimana aplikatifnya, bagaimana sentuhannya, itu juga harus muncul. Nah, saya yakin nanti akan ini menjadi sebuah pertanyaan atau sebuah jawaban atau sebuah inovasi di mana nantinya apakah akan terkombin dengan seperti ini, penggunaan teknologi semacam ini, yang dulunya yang namanya kelas itu kan tatap muka, ketemu langsung. Ini lewat sebuah digital teknologi ini, ya. Jadi ada dampak positif dan negatifnya. Dari sini ada yang belum paham nggak? Halo, halo. Maaf Pak, tadi di awal suaranya patah-patah. Nah, oke, saya ulang lagi. Jadi ini loh. Jadi logika futuristik itu bagaimana menjawab sebuah tantangan ke depan dalam menghadapi sebuah gabungan ilmu dan teknologi akan terjadi ini, dan akan luar biasa dampaknya terhadap sebuah peradaban. Sehingga ini Mbak kearifan, bagaimana ilmu itu harus arif. Apa iya
kita belajar dengan begini itu arifnya. Kalau dulu ada kan di sekolah ketemu gurunya, waktu SD, SMP mungkin. SMA tuh saya yakin udah mulai eranya digital begini, di mana sangat minim sekali ketemu orang tuanya atau ketemu gurunya. Dampaknya apa? Apakah Anda bisa memahami tentang keilmuan ini? Dan di mana tuntutannya adalah proporsional dan bijaksana. Anda diminta untuk profesional dan bijaksana. Nah, inilah hal yang nanti harus Anda berpikir dengan kritis, mengkritisi sebuah informasi, sebuah katakanlah jurnal-jurnal. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, harus mulai membaca jurnal-jurnal. Untuk apa? Untuk mendapatkan update informasi dan berpikir kritis tadi yang saya sampaikan. Ya, sehingga Anda akan apa? Anda akan selalu menekan dalam kompetisi. Anda akan selalu leading, terdepan terus. Kenapa? Karena selalu mendapatkan sesuatu yang baru. Kata baru itu bukan berarti baru yang baru, bukan, tapi sesuatu hal yang secara kebaruannya Anda temukan. Berarti itulah mutakhir yang paling baru. Dan ini Anda sudah mulai. Buktinya apa, Pak? Buktinya. Semester 1 Anda sudah mulai dikenalkan apa itu fisioterapi. Bahkan dengan begitu cepatnya Anda sudah mulai familiar seperti apa gambaran fisioterapi. Yang saya yakin dulu nggak sesimpel ini, nggak semudah ini dalam mengetahui, bahkan sampai nanti memahami. Nah, pendidikan itu adalah prosesnya dalam memahami. Prosesnya dalam memahami. Sehingga suka nggak suka, Anda harus segera mungkin menyesuaikan diri Anda sendiri untuk menyongsong masa depan kalian. Jadi siapa? Kita we start with the beginning and stop and the beginning, ya. Kita mulai yang paling mutakhir. Sebuah ilmu yang paling mutakhir. Saya yakin sekarang ini banyak sekali anak-anak belajar anatomi misalnya. Gak usah nunggu lama-lama. Sekarang pun Anda buat langsung seketika akan muncul anatomi otot, anatomi tulang, anatomi saraf. Hanya dalam hitungan detik Anda akan selalu langsung muncul. Nah, akan tetapi kita butuh muncul keperluan itu apa? Mencoba sebuah inovasi, motivasi, kreasi. Ini yang belum terjawab. Supaya apa? Supaya marketable, bisa dijual. Karena apa? Saya yakin fisioterapi ini menjadi tumpuan harapan hidup nanti nih buat kamu untuk bekerja. Silakan menghasilkan profesional. Inilah yang ingin kita coba untuk gali dari kalian yang punya potensi. Kata potensi apa? Anda kan sudah mulai memilih di mana Anda sudah meyakini bahwa fisioterapi adalah masa depan kalian. Dan kalau boleh saya sampaikan bahwa ini ada di lingkungan Anda, ada semuanya ada. Pasien-pasien sudah mulai menunggu.
Buktinya apa, Pak? Oke, saya contohkan. Tumbuh kembang pada anak. Contoh gampang dah. Kira-kira menurut kamu bayi di gedong itu bagaimana menurut kamu? Di gedong tahu, di buntel, tahu nggak? Halo, halo, Tahu, Pak. ya. Menurut kamu bagaimana? Kalau bayi di gedong menurut kamu bagaimana? Di buntel menurut kamu bagaimana? Halo, halo, sinyal jelas nggak? Ya ini putus-putus ya karena mendung ini ya sinyalnya seperti ini nggak kondusif ya. Halo, terdengar nggak suara saya? Halo. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Masuk, Pak. Terdengar, Pak. Oke. Nah, kita masuk ke apa tuh clinical reasoning, thinking, dan decision making. Sebetulnya adalah bagaimana Anda berpikir kritis dan mengambil sebuah keputusan yang paling terbaik nantinya. Jadi saat ini Anda sedang proses belajar listening, thinking, dan decision making. Sebuah pengambilan keputusan yang tepat menurut saya. Kenapa tepat? Karena Anda sekarang ini sedang menjalani sebuah profesi yang menurut saya masih butuh banyak. Karena kenapa kata masih butuh banyak? Konsepnya adalah, filosofinya adalah gerak dan fungsi. Coba Anda pikir gerak dan fungsi. Hampir semuanya manusia itu akan berpikir gerak dan fungsi. Orang sakit, oh berarti itu ada gangguan. Berarti nanti bisa masuk ke fisioterapi. Begitu. Tinggal bagaimana kita menggali, memanage, kemudian membungkus sebuah ide ini menjadi hal yang bisa diaplikasikan dalam masyarakat. Kan ujung nanti ketemu dengan masyarakat kamu nantinya. Makanya tadi coba untuk share, menurut kamu bagaimana bayi yang digedong atau dibuntel, menurut kamu bagaimana? Atau digerito, menurut kamu bagaimana? Halo, ini kenapa ya? Sinyal? Halo, bagaimana? Paham nggak? Halo, Kurang paham, Pak. yang mana yang kurang paham bagaimana?
Oke, oke, coba. Kata reasoning itu berpikir ini. Penalaran. Dengan nalarnya, dengan pikiran Anda, menurut kamu bagaimana? Pasien atau bayi digedam atau dibuntel, menurut anak kamu bagaimana? Itu Pak, menurut saya bayi yang dibungkus itu biar bayi itu hangat gitu Pak, suhunya terjaga. Oke, oke. Ada lagi nggak yang beda? Atau masih sama-sama paham bahwa bayi yang dibuntel itu hangat? Itu kan penalaran kamu ya. Nggak salah, benar nggak salah. Tapi bagaimana dengan kondisi, misalnya negara kita adalah negara Asia, di mana saat ini mungkin musim dingin atau musim hujan. Tapi bagaimana nanti kalau di musim panas? Apakah di gedung itu juga cukup bagus? Oh, kan pakai AC, Pak. Oke, tidak salah pakai AC. Tetapi terpikirkan nggak dengan otaknya atau brandnya? Menurut kamu di gedung itu membatasi nggak gerakannya? Halo? Membatasi Pak. Ya, membatasi. Membatasi, Pak. Nah, apa dampaknya kalau membatasi? Apa dampaknya? Nggak bisa gerak, Pak. Lebih tenang. Bener nggak bisa gerak. Apa dampaknya? Terpikir Kelainan nggak? mungkin Pak nanti. Bukan. Artinya kalau anak atau dari kecil itu sudah dibedong, terpikir nggak anak itu jadi kreatif nggak? Tidak. Tidak Hah? Pak. Enggak. Nah, itu dia. Artinya dengan dari bayi sudah digedong itu mindset otaknya, oh bahwa saya cuma disuruh diem aja. Iya enggak? Padahal yang namanya anak atau bayi itu harus gerak. Bayangkan selama 40 hari katakanlah dia dibuntel begitu atau digedeng itu, muncul nggak di benak otaknya itu kreativitas muncul nggak? Kan udah mulai gelisah. Kalau nggak bisa coba kamu digedok, dibuntel kayak gitu. Mau nggak? Mesti nggak mau. Kenapa nggak mau? Bayarnya juga sebenarnya nggak mau. Tapi karena dia terbatas, kata terbatas dia masih dalam kondisi butuh bantuan. Padahal bayi itu juga manusia. Di mana dia juga butuh inovasi, butuh gerak. Di mana gerak akan berdampak pada kognitifnya, kecerdasannya. Padahal kecerdasan itu tidak hanya IP-nya tinggi, bukan. Tapi ada 8 kecerdasan yang dimiliki oleh seorang anak atau seorang manusia. Ada bicara, ada motoriknya, ada matematikanya, ada spiritualnya, dan ada 8 kecerdasan yang pada anak. Itu sebenarnya potensi semuanya. Bayangkan kok dari bayi udah digedong. Kreatif ya. Satu itu. Yang kedua, kalau Anda amati, bayi-bayi pada luar negeri itu sudah mulai ibaratnya dia mandiri. Kalau kita kan enggak, ada positif dan ada negatifnya. Positifnya, makin dia mandiri, makin dia cepat berkembang, beradaptasi, atau cepat berkembang dengan cepat.
Tapi kalau selama sih digendong, dipopong, dipegang itu makin mandiri nggak anak itu? Itu dia. Jadi ada positif, ada negatifnya. Nah, inilah sebuah ide seni kreasi kita dalam berpikir. Kenapa? Karena masih banyak mitos-mitos di kita itu memahami bahwa anak itu biarkan aja nanti akan bisa sendirinya. Oh, berarti masih berpikir yang lama, yang kolot. Padahal kalau kita perhatikan status gizi kita, coba kalau Anda amati atau kalau kita cermati sama-sama, saya yakin kita sudah tidak mungkin makan telur itu dibuat berlima, pasti telur satu. Itu menunjukkan bahwa status gizi kita sudah jauh lebih baik. Belum nanti daging dan sebagainya. Artinya apa? Bahwa dengan status gizi yang bagus, disupport dengan gerak, stimulasi gerak yang bagus, akan meningkatkan atau mempercepat atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Nah, inilah salah satu jawaban bahwa bagaimana kita menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Bisa kita bayangkan kalau dipisahkan di bedong itu, apakah muncul yang berkualitas tadi? Dari bayi itu ibadah di bedong itu kan berarti sudah dibatasi gerakannya. Terpikir nggak begitu? Halo, paham nggak? Halo. Paham. Ya, Pak. Oke, saya contohkan lagi. Bagaimana dengan contoh lagi merangkak? Tahu merangkak ya? Bayi merangkak tahu ya? Tahu, Pak. Oke. Apa beda bayi merangkak dengan tidak merangkak? Apa dampaknya? Yang menurut kamu apa dampaknya? Bayi merangkak dan tidak merangkak. Izin Biasanya, berpendapat. Ya, monggo. biasanya kalau Lanjut. biasanya kalau ngerangkak itu tuh salah satu proses dia sebelum bisa berjalan, Pak. Iya, salah positifnya. Apa negatifnya? Menurut kamu, apa dampaknya bisa merangkak dan bisa merangkak? Kan di lapangan ini ada semua kan, Anda menjumpai kan, atau Anda pernah bertemu keluarga atau ya ponakan atau di lingkungan Anda kan kadang ini ada anak kecil kok nggak merangkak. Ini kenapa? Terpikirkan ya. Nah, salah satu adalah dampak dari merangkak dan tidak merangkak tadi. Sinkronisasi. Sinkronisasi otak kanan butuh gerak kanan dan gerak kiri, kanan dan tangan kiri kan nggak boleh langsung dua-duanya kanan dulu atau kiri dulu kan begitu kan.
Halo? Halo, halo. Halo, Pak. Halo, Pak. Isinya putus-putus nih. Nah, jadi saya lagi dengan bayinya tidak merangkak tadi, apa dampak negatifnya? Keseimbangannya pasti terganggu. Padahal otak kita kan ada dua, kanan dan kiri. Nah, otak ini akan membantu stimulasi terhadap gerak merangkaknya tadi. Merangkak itu kan otak kanan dan ekstritas kanan dan ekstritas itu kan bergerak nggak langsung dua-duanya, tapi satu-satu kan, kanan dulu kiri dulu, seperti itu. Nah, kata sinkronisasi inilah sebuah satu jalan. Makanya kenapa melihat anak-anak yang kok jalannya kok nggak seimbang, berarti apa? Ada gangguan geraknya, motoriknya, di mana mungkin dulunya dia tidak melewati fase merangkak. Halo, bisa dipahami? Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Nah, oke. Ada lagi contohnya. Kadang pemberian ASI. Dengar ya, ASI. Halo? Iya, Pak. Kenapa harus diberikan ASI? Apa hubungannya dengan kolostrum? Tahu kolostrum nggak? Pada bayi yang dikasih ASI. Tahu nggak kolostrum? Nah, kolostrum diberikan untuk apa sih? Untuk Ya, jadi. untuk memberikan apa namanya Capek ai. untuk memberikan pada lambungnya supaya apa? Dia terbungkus. Dengan terbungkus itu apa? Gangguan pada lambungnya itu biasanya kan sakit. Nah, itu kenapa? Karena pembungkusnya nggak kurang. Makanya kenapa pada bayi itu sebaiknya diberikan kolostrum berupa ASI eksklusif. Nah, ini kadang-kadang sok lupa atau bahkan tidak tahu. Nah, banyak hal yang masih saya kira masih perlu kita kita gali lagi, kita kasih pemahaman pada masyarakat, karena nanti ujungnya masyarakat Anda akan ketemu masyarakat. Jadi saya ingin sekali share ke Anda bahwa inilah dengan kita berpikir listening, thinking, dan decision making, ini apa? Untuk menghasilkan sebuah ide seni kreasi nantinya. Nah, ke depan itu sudah mulai beberapa tugas-tugas Anda yang harus Anda mengkritisi sebuah pandangan tentang artikel-artikel publish, artikel yang terpublish atau sebuah jurnal. Jadi suka nggak suka, mau nggak mau, sekarang ini Anda sudah mulai belajar jurnal-jurnal. Ya. Dan nanti tugas-tugasnya adalah Anda mengkritisi jurnal-jurnal itu. Apa positifnya, apa negatifnya, apa jalan tengahnya, solusinya. Jadi tidak hanya sekedar mengkritisi, tapi apa solusinya. Sebuah kajian itu harus ada solusinya. Kalau cuma hanya mengkritik aja, semua orang bisa, tapi
harus ada solusinya. Itu yang menjadi hal yang harus Anda pahami. Ya. Paham nggak maksud saya? Untuk minggu depan tugasnya. Halo. Paham, Pak. Ya, oke. Kalau paham, jadi nanti ada asisten saya akan memberikan tugas-tugas itu. Minggu depan kita akan diskusi tugas-tugas tersebut. Ya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan sore hari ini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Materi-materi saya. Cukup, Pak. Oke, cukup. Terima kasih waktunya. Sampai ketemu nanti minggu depan ya. Nah, ini mungkin kelasnya juga kadang udah butuh, kadang so bagus, kadang jelek. Ya. Oke, terima kasih waktunya. Sampai ketemu nanti minggu depan sesuai dengan tugas-tugas yang akan kamu kerjakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.